Silakan Mas Mbak. Iya. Ya, silakan dulu ya. Gimana? Oke, baik. Dari mana nih Mbaknya nih? Dari kos tadi Pak. Oh, dari kos. Dari kos Oke. langsung ke sini. Berarti kalau ngekos anak rantau gitu ya? Betul, anak rantau saya. Anak rantau. Dari mana Mbak? Asalnya, Dari aslinya? aslinya saya Jogja Mas. Asli Jogja. Iya. Oh, ke Malang gitu buat kuliah ya? Gitu Betul. ya. Kenapa Mbak di Jogja Mbak daripada di Malang? Ketolak UGM Mas. Itu dulu aku UGM. Jadi saya ke Malang saat SMBT. Oh, SMBT. Di UGM pengennya apa? Fisika. Fisika. Di Malang dapatnya? BK. Oh, BK. Di UM. Oh, UM ya, anak UM ya berarti. Betul. Ya. BKUM karena awalnya UGM gak kena karena fisika, akhirnya ke UM buat milih BK gitu ya. Betul Mas. Beda banget ini Mbak. Gitu ya. Iya, antara banget. Fisika sama BK ini beda banget. Ini kenapa kok nggak tiba-tiba ke BK gitu? Pengen coba hal baru aja sih Pak. Saya pengen. Kan saya dari SMA udah kayak IPA banget. Iya. Kuliah pengen coba hal baru kayak dia coba deh yang sosial gitu. Oh, jadi di SMA dulu sering ngitung-ngitung gitu ya, belajar sains gitu ya. Betul. Dan kuliah ini pengen belajar kayak yang lebih sosial gitu ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Kok milih BKUM Mbak? Kenapa? Karena bagus kan Pak. Bagus. UM kan biasanya udah tertua tuh. Iya. Jadi saya bagus nih, akreditasinya juga udah unggul banget tuh. Udah deh BKUM gitu. Oh, karena melihat dari akreditasi juga. Betul. Ya. Oke, baik Mbak Fatimah. Mbak Fatimah di BKUM semester berapa? Baru semester 3 Pak. Oh, semester 3 berarti angkatan 24. 24. Betul. Oh iya, angkatan 24 baru setahun yang lalu ya. Betul. Gimana nih perasaannya Mbak ketika transisi dari Mbaknya ini SMA biasa atau pondok? Pondok. Oh, SMA pondok. Oke, gimana nih perbedaannya antara pondok dan juga perkuliahan? Pastinya beda banget ya. Beda banget Pak, beda banget. Apalagi pergaulannya ya Pak ya. Karena kan saya mondok itu perempuan semua. Terus ke kuliah ketemu laki-laki itu tuh cukup bikin saya kayak panik sebenarnya Pak, kayak cemas gitu. Terus tapi lama-lama saya udah bisa untuk bersosialisasi karena di rumah pun saya juga punya teman cowok dan punya sepupu cowok tuh lumayan banyak. Jadi sudah terbiasa lah Pak. Terus untuk kayak jurusan yang beda dari fisika ke BK itu cukup bikin saya tertantang sih. Karena kan saya lebih suka ngitung-ngitung, karena di BK itu banyaknya baca, banyaknya ngomong gitu. Tapi itu juga enjoy sih saya Pak, karena saya juga suka ngomong. Jadi perbedaannya kayak kaget aja gitu ya, biasanya di pondok cewek aja, sekarang di universitas ada cowoknya. Namun Mbak Fatimah terbiasa gitu ya, karena di rumah banyak saudara-saudara cowok gitu ya. Betul, oke, baik Mbak Fatimah. Sama lagi di pondok Mbak Fatimah suka ngitung. Betul. Sekarang lebih banyak membaca dan ngomong gitu ya. Jadi ada hal baru gitu ya yang Mbak Fatimah inginkan di awal, lagi pengen coba hal baru gitu ya. Oke, baik Mbak Fatimah. Oh iya Mbak Fatimah, ini pertemuan kita yang kedua ya? Oh iya Pak. Yang kedua ya? Oke, baik. Karena yang kedua ya, untuk melanjutkan sesi konseling hari ini, Bapak akan menjelaskan lagi terkait alur sesi konseling hari ini seperti Mbak Fatimah ya. Padahal kita sudah kedua kalinya gitu ya Mbak Fatimah ya. Maka kita bisa lebih paham lagi gimana sih konseling nantinya, proses konseling nantinya gitu ya. Oke, baik Mbak Fatimah, jelasin ya. Boleh, silakan. Oke, perlu perkenalan lagi? Nggak usah Pak. Nggak usah ya, nggak usah ya. Oke, perkenal Mbak Fatimah dan juga Pak Fatah. Oke, baik, terkenal ya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Di hari ini kita akan kita akan melakukan sesi konseling individu, yang mana di sini hanya ada Bapak dan juga Mbak Fatimah, yang mana Mbak Fatimah menjadi konseli dan Bapak menjadi seorang konselor, gitu ya. Di sini kita akan membahas permasalahan yang mengganggu jalannya aktivitas Mbak Fatimah sehari-hari di perkuliahan ataupun di kos seperti itu, ataupun di pertemanan seperti itu Mbak Fatimah ya. Nah, kemudian nantinya sesi konseling hari ini kita akan jalankan selama 30 menit seperti sesi konseling pertemuan pertama sebelumnya seperti Mbak Fatimah ya. Apakah ada tambahan lagi dari Mbak Fatimah? Udah sih Pak. Cukup ya, seperti pertemuan sebelumnya ya, itu. Oke, baik Mbak Fatimah. Kemudian di sesi konseling nantinya pasti Mbak Fatimah sudah tahu ya, ada 3 asas-asas yang kita akan sepakati seperti itu. Yang pertama ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Fatimah datang ke sini atas kemauan Mbak Fatimah lagi nih. Betul Mbak Fatimah. Jadi nggak ada paksaan kayak dari bapak atau kayak maksa gitu, enggak ya. Dan juga dari teman, mungkin dari orang tua, nggak ada paksaan seperti itu ya. Jadi secara sukarela gitu ya.
Oke baik, selanjutnya ada aspek terbuka Mbak Fatima. Jadi di sini Mbak Fatima boleh menyampaikan semua permasalahannya, gitu ya, keluh kesahnya, hal-hal yang kurang mengenakan dalam dirinya, walaupun itu memalukan, menjengkelkan, tidak masuk akal, tidak masuk logika, gitu ya, ke Mbak Fatima, agar di sini Bapak dan juga Mbak Fatima bisa tahu nih masalah Mbak Fatima apa sih, gitu ya, dan menemukan oh ini gara-gara ini aku jadi kayak gini, seperti Mbak Fatima ya. Apakah dapat dipahami Mbak Fatima? Baik, Fatima. Yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Iya betul, asas kerahasiaan Fatima. Jadi di setiap proses konseling nantinya Bapak akan selalu menjaga apa yang Mbak Fatima ucapkan, Mbak Fatima sampaikan, Mbak Fatima ekspresikan gitu ya. Bapak akan selalu menjaga kerahasiaannya dan Bapak tidak akan menyebarkan hal ini kepada orang lain, bahkan untuk keluarga Bapak sendiri, istri Bapak sendiri, anak Bapak sendiri, teman Bapak sendiri, bahkan dosen-dosen yang ada di UM seperti itu ya, karena kebetulan Bapak juga sedang mengajar di UM seperti itu. Oke. Oke, dapat dipahami Fatima? Bisa. Oke baik Pak Fatima. Nantinya pada proses berjalan Bapak akan mencatat beberapa hal penting gitu ya, untuk mengetahui nih pola-pola dalam permasalahan Mbak Fatima. Apakah diperbolehkan Mbak Fatima? Boleh Boleh banget ya Mbak Fatima. Oke baik, selain itu minta tolong juga Mbak Fatima nantinya ketika melakukan konseling agar tetap fokus gitu ya, mengikuti arahan Bapak dan gak perlu menuduki permasalahan atau menghindari permasalahan seperti itu Mbak Fatima ya. Dan juga minta tolong juga kalau Mbak Fatima yang membawa handphone tolong dimatikan terlebih dahulu ya. Sudah saya tadi tes Pak. Oh sudah, tadi tas. Jangan, oh yang itu tasnya iya, ya? Itu Oh, tasnya. sudah. Saya kira punya istri saya. Oh bukan. Bukan ya. Oke, baik Mbak Fatima. Kalau seperti itu apakah dari Mbak Fatima ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham Mbak Fatima? Sudah paham Pak. Sudah paham ya. Oke baik, kalau sudah paham, kemarin kita kan sempat jajal lagi ya melalui WhatsApp gitu ya, dimana Mbak Fatima menghubungi Bapak lusa kemarin kayak Pak ada sisi konseling nggak, free nggak, dan akhirnya Bapak bilang kalau ada nih jam kini kosong, dan akhirnya saat ini detik ini waktu ini Mbak Fatima ada di ruangan Bapak untuk melakukan sesi konseling kalau itu ya. Oke baik Mbak Fatima. Nah di sana kan Bapak juga menanyakan ya apa permasalahan Mbak Fatima secara garis besarnya seperti itu, dan Mbak Fatima menyampaikan kalau Mbak Fatima itu capek gitu, harus ngulang-ngulang ngerjain tugas beberapa kali sampai bahkan berkali-kali seperti itu ya. Nah Bapak ingin tahu seperti apa sih yang Mbak Fatima maksud itu, lebih spesifiknya lagi. Oke Pak, saya tuh akhir-akhir ini karena merasa capeknya itu capek-capek banget Pak, karena banyak banget tugas, banyak banget tugas dari kuliah dan organisasi gitu Pak. Nah tugas-tugas organisasi sih oke-oke aja Pak tugasnya, karena ya itu emang tugas saya gitu kan, dan yang kalau revisi juga ada teman-teman lain yang merevisinya. Tapi kalau yang tugas kuliah ini saya capeknya tuh merasa capek banget, karena kayak beberapa kali itu tugas yang udah saya kerjakan itu harus saya kerjakan lagi. Karena bisa kelompokan gitu ya Pak, kelompokan itu apa yang saya minta itu tidak sama dengan apa yang saya bayangkan seperti itu. Apa yang saya minta itu tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada saya hasilnya. Jadi saya tuh harus mengerjakan kembali, mengerjakan ulang, jadi kayak kerja 2 kali gitu Pak. Saya rasa capek dan stres sih Pak, karena kayak harus mengerjakan itu semua. Oke, jadi yang dimaksud mengerjakan berkali-kali yang menurut Mbak Fatima adalah dimana Mbak Fatima ada 2 kegiatan ya. Betul. Antara kuliah dan juga organisasi, yang mana kedua hal ini pastinya ada tugas-tugas yang diberikan seperti ya. Yang pertama ada tugas organisasi terlebih dahulu. Walaupun organisasi kita akan mengerjakan tugas, walaupun ada revisi itu pun ada temannya juga yang bisa mengerjakan, bisa make-up ya. Betul, tapi yang lebih struggle-nya itu di perkuliahan seperti Mbak Fatima ya. Nah ketika Mbak Fatima dihadapkan dengan tugas kelompok seperti itu ya, yang mana pekerjaan teman Mbak Fatima itu kurang sesuai dengan keinginan Mbak Fatima ataupun seharusnya. Nah di situ Mbak Fatima cenderung kayak capek, kenapa sih kok gak bagus-bagus, gak bisa-bisa, kemudian stres seperti itu ya. Dan akhirnya Mbak Fatima kayak harus mengecek-ngecek kembali seperti itu ya. Oke, baik Mbak Fatima. Dari Mbak Fatima sendiri, apakah teman kelompok Mbak Fatima ketika mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai, apakah Mbak Fatima langsung mengambil alih atau Mbak Fatima menyarankan ataupun merevisi terlebih dahulu? Oke, kalau kayak gitu Pak, kan mereka ngasih tuh di grup kelompok, nah ini mah gitu. Nah saya periksa itu masih kayak bener kayak cuma 20% gitu Pak dari yang saya harapkan. Jadi saya tuh ngomong dulu kok ini kayak gini,
benerin kayak gini-gini ya. Saya itu udah ngasih beberapa referensi Pak, kayak coba kamu baca dari jurnal ini, coba kamu baca dari artikel ini dulu, nanti malam bisa ya dikumpulin lagi ke sini. Saya gitu terus sama dia dijawab iya bisa, tapi oke, aman gitu kan Pak. Nah tapi waktu tenggat waktunya, waktu udah malamnya itu kayak masih sama Pak, hasil pengerjaannya itu dia kirim lagi tapi hasilnya sama kayak waktu yang dia kirim tadi pagi, seperti itu Pak. Jadi kan saya akhirnya kayak saya tuh capek gitu Pak, kayak ini mau diomongin kayak gimana lagi gitu, karena dan teman-teman yang lain tuh juga nggak ada yang bantu saya Pak. Jadinya mereka tuh nganggap saya tuh ya kalau saya merevisi ya saya doang kan yang tahu bagaimana maksud saya. Padahal kan kalau tugas kelompok berarti kan tugas kelompok tuh kayak tahu kan sama konsepan tugas itu seperti apa biar bisa dikerjakan bersama-sama gitu Pak. Jadi saya nggak merasa nggak terbantu, saya merasa itu tuh saya jadi sendirian gitu Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Fatima sudah pernah ya menyampaikan ke anggota kelompoknya, teman kelompoknya kalau ada hal ini salah gitu ya, dan juga diberikan data lagi seperti itu ya. Namun ketika data diberikan dan dikumpulkan nyatanya hasilnya sama aja, tidak ada perubahan seperti itu ya. Dan di sana pun Mbak Fatima tuh kayak kesel, tambah kesel lagi gitu ya, kayak kecewa lagi kenapa sih kok sama aja. Dan dari situ pun Mbak Fatima langsung mengambil alih itu tugasnya, dan Mbak Fatima sendiri tuh merasa nggak terbantu dengan kegiatan Mbak Fatima sendiri ya, dari ambil alih Mbak Fatima sendiri seperti itu ya. Iya Pak. Oke Mbak Fatima, selain rasa kesal dan juga capek dan juga kayak kecewa dengan pekerjaan teman Mbak Fatima sehingga Mbak Fatima mengambil alih tugas itu, apa yang membuat Mbak Fatima mengambil alih tugas itu Mbak Fatima? Karena dari pengajar mereka tuh kayak benar-benar salah gitu Pak, atau bahkan nggak benar sama sekali, kayak nggak sesuai dengan kriteria. Maksud saya kalau sesuai kriteria tuh meskipun tidak ada unggulnya itu nggak apa, yang penting mereka kerjakan. Tapi dari yang apa yang mereka kumpulkan pada dilaporkan di grup kelas itu tuh sama sekali nggak sesuai kriteria dan itu bahkan salah dan kayak asal ngerjain gitu Pak. Jadi kan itu buat saya tuh kayak kok gitu sih gitu. Bahkan waktu saya udah ngerjainnya pun mereka tuh cuma kayak ya udah gitu Pak, nggak yang maksudnya tuh kayak nggak yang mikir gitu loh, kayak ini Mari udah ngerjain banyak banget tapi kok dia nggak, ini nggak ada yang minta maaf sama sekali, nggak ada yang rasa nggak enak tuh nggak ada, mereka rasa enaknya aja gitu Pak. Jadi kan itu bikin saya makin sebel ya, kayak gitu kan saya udah sendiri aja gitu. Oke, jadi selain rasa kayak capek gitu ya karena nggak benar juga, karena Mbak Fatima ini khawatir dengan penugasan kelompok yang mana bergantung dengan nilai kelompok juga seperti itu ya. Yang mana terus-terusan nggak benar kok kayak gini gitu ya. Akhirnya Mbak Fatima langsung mengambil alih dan benerin penugasan itu dengan sendirinya seperti itu Mbak Fatima ya. Dan dari respon mereka pun gak ada kayak berterima kasih ataupun menanyakan Nadia ini mohon maaf Fatima gitu ya, yang mana yang salah seperti itu ya. Gak ada respon seperti itu ya. Dan dari respon ini perasaan Mbak Fatima tambah capek, makin sebel gitu ya dengan Mbak Fatima. Nah Mbak Fatima, ketika Mbak Fatima menceritakan permasalahan Mbak Fatima tentang Mbak Fatima, apa yang dirasakan Mbak Fatima? Kita harus menceritakan itu Mbak Fatima. Ketika menceritakan Pak, saya merasa yang saya rasakan tuh saya kayak agak sedikit ragu Pak sebetulnya awalnya, karena kan sedikit ragu karena hal ini tuh takutnya beberapa orang tuh mikir saya tuh kayak sok-sokan atau arogan seperti itu Pak. Tapi waktu saya menceritakan kepada Bapak, ternyata itu membuat saya tuh lega, membuat saya tuh kayak ya itu berarti nggak apa-apa kalau kita berbagi cerita kepada orang lain. Berarti kayak Mbak Fatima nggak ada rasa yang tertahan, kayak merasakan apa yang Mbak Fatima rasakan saat di kejadian itu ketika menceritakan kepada Bapak. Ya. Apa yang Mbak Fatima rasakan antara kejadian waktu itu dan saat ini? Sedikit tertahan sih Pak. Tertahan. Karena kan saya beberapa kali itu hanya mengucapkan beberapa kata saja di grup chat gitu Pak, tidak yang ngomong langsung ke orangnya, karena orang ini tuh mungkin di kelompok itu tidak cuma saya ya Pak yang ngerjain, cuma beberapa orang. Nah, tapi ada beberapa orang juga 1-2 orang tuh yang belum mereka yang ngerjain sama sekali, bahkan bodo amat. Nah itu saya kalau mau ngomong sama mereka pun saya akhirnya kayak malas dan kayak buang-buang waktu aja menurut saya, jadi mending saya kerjakan aja sendiri. Jadi merasa tertahan, kayak belum ada yang tersampaikan ya di grup chat itu. Nah yang saya tanyakan,
kalau Mbak Fatima menceritakan ke Bapak bagaimana rasanya ketika apakah ada rasa malas yang muncul ketika Mbak Fatima membayangkan kejadian itu? Oh iya, saya Atau juga perasaan agak, lain Mbak Fatima? saya jadi agak sebel lagi karena ingat perasaan waktu itu dan Iya. ingat rasa capeknya saya waktu ngerjain tugas gitu. Terus saya juga kan soalnya kalau ngerjain tugas kan berarti ini apa harus benar-benar sesuai gitu. Kalau nggak sesuai kan juga saya malu apalagi itu kelompokan gitu. Jadi maksudnya tadi bilang Bapak itu ada rasa sebel lagi saya muncul. Terus kayak saya juga malesnya juga muncul karena saya ingat muka-muka mereka, muka-muka menyepelekan mereka itu Pak. Jadi ketika Mbak Fatima menceritakan kepada Bapak gitu ya permasalahan Mbak Fatima tentang dinamika kelompok Mbak Fatima ini, Mbak Fatima ketika menceritakan itu ada muncul rasa malas karena membayangkan kejadian itu ya saat ini sudah di sini dan saat ini gitu ya, dan juga perasaan sebel karena kejadian itu lagi kayak gitu kayak harus aku terus nih yang kerjakan kok gak bisa benar gitu yang kita dari Bapak seperti itu ya. Oke baik, tapi dengan Mbak Fatima melakukan seperti itu, hubungan dengan teman Mbak Fatima apakah enjoy aja di kelas atau di grup WhatsApp dengan cara Mbak Fatima mengambil alih pekerjaan mereka seperti Mbak Fatima? Kalau hubungan di kelas saat-saat ini tuh agak nggak enak ya Pak, karena ya mungkin mereka anggap saya seenaknya sendiri atau bagaimana, tapi kalau saya ingat lagi kayak ya ngapain mereka kayak gitu, orang kan saya juga ngerjain tugas aja gitu Pak. Untuk hubungan dengan teman sekelas sih seperti itu. Oh, berarti hubungan dengan teman sekelas masih ada rasa nggak enak ya mungkin karena kejadian Mbak Fatima terlalu mengambil tugas mereka, tapi bukan karena ada satu hal gitu ya, karena ada satu hal gitu ya kenapa Mbak Fatima mengambil alih tugas mereka seperti itu ya. Baik Mbak Fatima, kemudian tadi Mbak Fatima juga menyampaikan jika nggak sesuai nih dengan pekerjaan mereka, Mbak Fatima ini cenderung mengambil alih gitu ya. Mengerjakan gitu ya. Apa yang dirasakan Mbak Fatima kalau harus mengerjakan berkali-kali? Mbak Fatima menginginkan apa Mbak Fatima? Saya pastinya menginginkan hasil yang maksimal ya Pak, hasil yang maksimal, hasil yang benar-benar sesuai kriteria standar dari dosen saja. Terus saya juga menginginkan kelengkapan dari isi tugas itu gitu Pak. Jadi alasan Mbak Fatima mengambil alih gitu ya untuk membantu lah istilahnya gitu ya, membantu tugas temannya adalah Mbak Fatima ingin pengerjaan kelompok itu terlihat perfect gitu ya. Karena Mbak Fatima nggak mau kalau ada yang salah, ada yang terlewat karena juga berpengaruh dengan nilai gitu ya. Iya, saya juga malu juga kan Pak. Nanti kalau kayak bicara bersama dosen di depan umum itu kan kayak menunjukkan kalau kelompok saya nggak kompeten seperti itu dan kayak nggak maksimal gitu Pak. Oke, jadi selain sisi Mbak Fatima ada rasa perfeksionis karena ingin nilai bagus, ingin dipandang baik gitu ya, ingin bisa menjawab dengan sepenuhnya agar dapat penilaian bagus dari dosen seperti itu ya. Dan itu menyebabkan Mbak Fatima terus mengambil alih pengerjaan teman kelompok Mbak Fatima yang kurang sesuai walaupun direvisi berkali-kali seperti Mbak Fatima. Betul Pak. Oke Mbak Fatima, apakah di organisasi juga seperti ini Mbak Fatima? Kalau organisasi mungkin beberapa kali iya Pak, karena kan di organisasi itu beberapa kali saya juga, tapi bukan mengambil alih, tapi saya lebih ke mengerjakan tugas yang diberikan itu kayak lama gitu Pak pengerjaannya. Terus kayak juga saya kayak harus maksimal gitu Pak, karena kan juga malu ya kalau nggak maksimal, apalagi teman-teman organisasi saya itu kayak orang-orang yang kompeten semua gitu. Oke, baik, berarti di organisasi hanya beberapa kali ya gitu, tapi nggak sepenuhnya mengambil alih gitu ya, kayak hanya mengerjakan sedikit namun dilakukan oleh teman organisasi Mbak Fatima lainnya karena teman-teman di sana berkompeten lah gitu ya, lebih baik gitu ya daripada teman-teman Mbak Fatima seperti Mbak Fatima ya. Oke, Mbak Fatima, Mbak Fatima apakah mengerjakan hal ini, mengambil hal ini agar terlihat sempurna, bagus, gak terlewat ini berkali-kali Mbak Fatima lakukan ketika berkelompok? Iya Pak, berkali-kali. Mungkin bahkan setiap berkelompok ya Pak. Setiap berkelompok. Apalagi kalau anggota kelompoknya itu bukan orang yang saya mau gitu. Jadi kalau hasil spin atau hasil kocokan dari kelas itu pasti ada aja yang seperti itu Bapak. Tapi mungkin kalau akhir-akhir ini nggak terlalu ya. Jadi hampir setiap kali Mbak Fatima berkelompok hal ini terjadi seperti itu ya. Mbak Fatima cenderung kali mengambil alih penugasan teman lain gitu ya, karena ada anggota kelompok yang memang bukan orang-orang yang kurang baik, maaf maksudnya yang kurang berkompeten berarti ya, kurang bisa mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Artinya Mbak Fatima mengambil alih tugas itu Mbak Fatima. Nah
tadi Mbak Fatima juga menyampaikan ya seringkali gitu ya dalam kelompok, hampir setiap kali berkelompok seperti itu ya Mbak Fatima ya. Semester 2. Semester 1, semester 2, di semester 3 bagaimana Mbak Semester Fatima? 3 itu beberapa kelompok. Saya masih merasakan hal itu gitu Pak, masih merasa ke pressure-nya itu masih. Oke, berarti hal ini sudah terjadi dari semester 1 gitu ya, 2, semester 3, namun di semester 3 hanya beberapa kali, namun kerjanya sendiri tuh masih ada gitu masih ya Mbak Fatima ada. ya, kayak terasa gitu masih Mbak Fatima terasa ya. Pak. Oke, baik Mbak Fatima. Nah, bagaimana perasaan Mbak Fatima ketika harus mengerjakan hal itu berkali-kali? Mbak Fatima harus mengerjakan semuanya itu Mbak Fatima. Capek sih Pak, capek sebel, terus kayak greget aja gitu, kayak kenapa sih gitu Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Fatima harus maaf, Mbak Fatima ini capek ya karena harus mengerjakannya berkali-kali, 2 kali, kayak harus mengecek satu persatu tugas teman-temannya seperti itu ya. Apakah hal itu mengganggu Mbak Fatima? Cukup mengganggu sih. Cukup mengganggu. Sangat mengganggu sepertinya ya. Karena mungkin Mbak Fatima ya gimana? Itu juga bisa mengganggu, bukan bisa, emang mengganggu jam tidur saya. Mengganggu kayak aktivitas saya yang harus saya lakukan dan lebih enjoy, main-main itu tuh jadinya kayak kehalang gara-gara saya mengerjakan 2 kali tugas itu. Oke, berarti hal ini sangat mengganggu Mbak Fatima ya, karena ada rasa perfeksionis dalam diri Mbak Fatima, rasa ingin sempurna dalam diri Mbak Fatima, dan harus mengerjakan pekerjaan teman Mbak Fatima yang kurang sesuai. Dengan hal itu yang terjadi berkali-kali menyebabkan jam tidur Mbak Fatima yang rusak, gitu ya. Kegiatan Mbak Fatima yang harusnya contohnya nyuci, jadi nggak nyuci, gitu ya, begadang, terus-terusan buka laptop, gitu ya, sehingga kesehatan Mbak Fatima mungkin terganggu juga ya dalam mengerjakan setiap revision itu Mbak Fatima ya. Oke. Apakah Mbak Fatima menyadari bahwasanya apa yang dilakukan Mbak Fatima ini berpengaruh dalam akademik Mbak Fatima? Nggak terlalu sadar. Belum menyadari ya. Oke, baik Mbak Fatima. Jadi ketika Mbak Fatima melakukan seperti itu, pastinya ada hal-hal yang tertinggal ya seperti itu ya. Dan Mbak Fatima, apakah ketika harus mengerjakan itu ada satu yang terlewat dalam perkuliahan Mbak Fatima? Kalau yang terlewat sih kayaknya enggak ya Pak. Karena saya itu jadi kayak saya itu mengerjakan semuanya itu harus selesai gitu Pak. Jadi kalau untuk ada yang terlewat itu sepertinya tidak, namun itu jadinya berpengaruh ke saya itu saya kayak ngepres saya sendiri gitu, kayak jadi harus susah sekarang, mau gak mau susah sekarang gitu. Saya kayak punya deadline sendiri buat diri sendiri gitu Pak. Oke, baik. Tapi hal itu berpengaruh sama dari Mbak Fatima? Enggak terlalu gitu ya, berarti hal ini berpengaruh dari diri Mbak Fatima sendiri itu. Oke, baik. Mbak Fatima sudah memahami apa yang disampaikan Mbak Fatima. Jadi permasalahan Mbak Fatima adalah perfeksionis gitu ya, dilakukan karena adanya kondisi keluarga yang kurang baik, sehingga itu berpengaruh dengan diri Mbak Fatima sendiri gitu ya. Atau berarti secara sadar menyadari hal itu ya, secara sadar berarti Mbak Fatima ya, menyadari seperti itu ya Mbak Fatima. Selanjutnya Bapak akan melakukan teknik namanya teknik top dog underdog, di mana nanti di sini kita akan bermain Mbak Fatima gitu ya. Jadi di sini ada kursi A sebagai top dog dan di kursi B sebagai underdog gitu ya. Nantinya Mbak Fatima di kursi A atau top dog, Mbak Fatima menyampaikan tuntutan dalam diri Mbak Fatima seperti yang disampaikan Mbak Fatima tadi, harus bagus, harus gak ada yang terlewat, harus sesuai, harus pas gitu ya. Sedangkan di sana di underdog Mbak Fatima menyampaikan sisi kelemahan Mbak Fatima sendiri, seperti kayak Mbak Fatima gak apa-apa kalau gak bagus, karena Mbak Fatima terpaksa juga kan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan yang gak sesuai seperti Mbak Fatima ya. Apakah dapat dipahami Mbak Fatima? Bisa Mbak Fatima? Bisa. Dapat dipahami? Dapat dipahami Pak. Kursi A top dog, underdog. Oke, di kursi A yang menuntut saya kayak kamu tuh harus ini gitu. Kalau underdog itu sisi saya yang kayak apa sih namanya, kayak menolak hal itu atau yang enggak kok nggak apa-apa yang seperti itu. Oke, Mbak Fatima. Udah paham Mbak Fatima ya? Paham. Oke, baik, kalau sudah paham, kamu sudah siap? Siap. Betul siap? Betul siap. Oke, kalau sudah siap, silakan Mbak Fatima membayangkan rasa Mbak Fatima sendiri ada dalam diri Mbak Fatima sendiri. Mbak Fatima sejatinya dan apa tuntutan yang ada di Mbak Fatima, silakan disampaikan di top ini. Nah, saya kasih Mbak Fatima dan saya akan mencatat ya. Bisa mulai Pak. Kamu tuh harus
pokoknya ngerjainnya tuh harus perfect, harus sesuai sama kriteria dosen, kamu tuh harus tepat waktu, kalau bisa sebelum deadline-nya tuh kamu udah ngumpulin tugas itu biar kamu tuh gak ke apa namanya, gak keteteran nantinya. Kamu tuh ngerjainnya tuh benar-benar harus perfect, harus kamu yang mengambil alih, kalau bukan kamu tuh siapa lagi. Tapi kan pekerjaan itu kan nggak harus selalu aku yang ngerjain, nggak harus selalu aku yang ngambil alih, kan itu juga tanggung jawabnya kelompok aku, bukan cuma tanggung jawabnya aku. Kalau semua tanggung sama aku pun, aku nanti juga nggak bakalan kuat, aku juga bakalan capek, aku bakalan sakit. Tapi pun kalau aku sakit juga nanti tugasnya juga akan ada yang tertinggal, terus gimana? Aku kan harus aku gitu, siapa lagi di kelompok itu kalau bukan aku yang mengambil alih tugas mereka, karena tugas mereka juga nggak ada yang sesuai. Tapi kan itu juga udah tanggung jawabnya mereka udah besar, mereka udah semester 3, masa mereka nggak bisa mikir? Kamu kasih pengertian dong ke mereka. Tapi emang pengerjaan kamu tuh harus perfect, emang pengerjaanku tuh harus perfect, harus sesuai. Kalau emang di kelompok kamu nggak ada yang bisa, ya harus kamu yang mengerjakan. Kalau bukan kamu, mereka tidak ada yang bisa diharapkan. Nantinya bakalan kamu lagi yang kena marah sama dosen, kamu yang malu juga. Emang kamu mau malu kayak gitu? Ya tapi kan kamu juga harus kasih pengertian ke mereka kalau bahasanya tugas itu punya mereka juga, bukan tanggung jawab kamu sendiri. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu jadi juga sakit. Kalau perfect kayak gitu terus, kalau mungkin beberapa kali tuh kamu nggak apa-apa ngasih tanggung jawab ke mereka semua, tanpa merasa risau, tanpa merasa khawatir. Kamu harus kasih kepercayaan kepada mereka kalau mereka tuh bisa. Mungkin mereka cuma nggak terbiasa dengan hal itu, nggak terbiasa dengan tugas-tugas itu. Masih Pak? Masih ada yang mau disampaikan? Sudah. Oke, baik Mbak Fatimah, silahkan bisa menghubungi Mbak Fatimah. Oke, berani rasanya Mbak Fatimah setelah Mbak Fatimah menyampaikan perbedaan antara tuntutan Mbak Fatimah dan juga keinginan Mbak Fatimah dalam diri Mbak Fatimah yang ditutupi dari tuntutan itu Mbak Fatimah. Yang saya rasakan sih tadi sebelumnya saya agak ada yang tertahan ya Pak, karena tertahan juga. Yang saya rasakan tadi itu juga saya sedikit lega waktu saya bilang di sisi underdog saya bahwasanya itu ternyata dalam diri saya itu juga masih ada sisi-sisi yang masih mengerti saya gitu Pak. Karena kan selama ini saya mikirnya nggak ada yang mengerti saya, kayak nggak ada yang mengerti bagaimana capeknya saya. Tapi setelah tadi adanya dialog antara Tepuk sama underdog tadi, itu saya jadi merasakan bahwasanya saya harus secara sadar atau saya harus secara tegas mungkin Pak dengan kelompok saya, supaya nantinya juga menjalankan tugas itu bukan saya doang. Terus tadi juga saya merasakan bahwasanya kalau saya terus-menerus seperti itu nanti saya juga bisa sakit, saya juga bisa melemah fisik saya, atau bahkan tadi kan saya juga mengatakan bahwasanya kalau saya sakit nanti kan juga tugasnya nggak bakal selesai gitu. Oke, baik Mbak Fatimah. Tadi Mbak Fatimah sempat tertahan maksudnya seperti apa Mbak Fatimah? Tertahan, saya masih kayak denial gitu Pak, saya masih kayak apakah ini ya boleh ya aku katakan. Ternyata setelah saya katakan, ternyata boleh saya mengatakan kalau saya itu capek, saya itu nantinya jadi sakit loh. Oke, jadi dimaksud tertahan itu Mbak Fatimah, apakah bisa ya ada yang menyampaikan hal ini? Ternyata ketika Mbak Fatimah bermain faktor underdog ini, Mbak Fatimah bisa merasakan ya misalnya aku tuh nggak apa-apa kalau nggak semuanya mengerjakan aku sendiri. Aku juga punya berhak, aku punya kegiatan juga, aku bisa tidur enak, aku nggak mau sakit karena harus mengerjakan tugas-tugas berkali-kali gitu ya. Karena juga ini tugas kelompok seperti Mbak Fatimah ya. Baik Mbak Fatimah, dari perasaan Mbak Fatimah ngobrol tadi sama diri sendiri Mbak Fatimah, di antara dua sisi apa perbedaan yang Mbak Fatimah rasakan? Yang saya rasakan perbedaannya adalah waktu di Tabdog, itu kan itu ada sisi yang kayak menuntut saya harus perfect, harus mengerjakan tugas secara maksimal, harus saya mengambil alih karena tuh gak ada lagi yang mengambil alih. Nah itu cukup bikin saya tertekan. Nah kalau yang tadi underdog itu kan
sisi yang kayak mengerti saya, sisi yang kayak mencoba mengerti saya bahwasanya hal itu tuh bukan cuma tanggung jawab kamu, dan itu perbedaannya sih cukup signifikan ya Pak, dimana kalau dok itu membuat saya ke pressure, kalau yang di underdog itu membuat saya lebih tenang, lebih lega dan nyaman seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi kerjanya ketika Mbak Fatima ada kesulitan, Mbak Fatima ini ke pressure gitu ya, tertekan gitu ya, mengharuskan istilahnya ya. Ketika Mbak Fatima di sisi selanjutnya di underdog itu Mbak Fatima lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman gitu ya, Mbak Fatima ya. Oke, Mbak Fatima. Dari Mbak Fatima selain menyadari perbedaan, apa lagi Mbak Fatima rasakan? Saya lega, nyaman, tenang. Apakah Mbak Fatima kayak punya hal baru yang bisa Mbak Fatima sampaikan ketika bermain dialog yang sebelumnya belum pernah tersampaikan Mbak Fatima? Nggak ada sih Pak, kayaknya sudah tersampaikan semuanya ya. Oke, baik. Berarti Mbak Fatima sudah bermain peran atau underdog secara luasa, secara nyaman, sehingga semuanya Mbak Fatima bisa sampaikan gitu ya, tanpa ragu gitu ya, tanpa ada yang dikhawatirkan, tanpa harus menyakiti perasaan orang lain gitu ya Mbak Fatima ya. Oke nih Mbak Fatima. Dari Mbak Fatima, apakah ada yang bisa disampaikan lagi Mbak Fatima? Sudah sih Pak, cukup, saya sudah baik. Lega. Lega, tenang gitu ya. Kita Mbak Fatima bisa ngomong gitu ya ke teman-teman, dan Mbak Fatima juga bisa memaklumi Mbak Fatima sendiri gitu ya, mengerti perasaan Mbak Fatima sendiri gitu ya Mbak Fatima ya. Oke Mbak Fatima, selanjutnya Bapak ingin mendengar dari Mbak Fatima apa permasalahan Mbak Fatima tadi, kemudian perbedaan apa yang Mbak Fatima dapatkan pada hari ini, selanjutnya apa yang akan dilakukan Mbak Fatima setelah ini. Oke, yang pertama tadi permasalahan saya itu setelah saya tadi tabrak underdog itu, saya menyadari bahwasanya saya mungkin terlalu menuntut diri saya untuk selalu perfect ya Pak dalam mengerjakan satu tugas, dan itu mengakibatkan saya mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab teman saya. Mungkin karena saya selalu seperti itu, teman saya jadinya menyepelekan dan mengandalkan kayak lagian ada Fatima seperti itu. Mungkin itu permasalahan saya, dan ya seperti itu. Yang kedua tadi apa Pak? Perbedaan yang Mbak Fatima rasakan ketika Mbak Fatima sebenarnya belum sadar tentang perasaan Mbak Fatima underdog, dan ketika bermain itu underdog, apa yang Mbak Fatima rasakan, perbedaannya itu seperti apa? Perbedaan yang saya rasakan sih, di dulu kan saya menganggap bahwasannya ya emang nggak ada lagi kecuali saya gitu. Perbedaan yang saya rasakan sekarang tuh, saya mulai kayak perbedaannya itu adalah saya mulai menyadari bahwasanya itu tuh juga bukan tanggung jawabnya saya doang, itu juga tugas kelompok. Harusnya mereka juga udah sadar bahwasanya tanggung jawabnya mereka gitu. Nantinya untuk tindak lanjutnya, langkah selanjutnya mungkin waktu ada kelompok lagi, saya akan mengatakan di awal bahwasanya kalian harus berkontribusi aktif secara penuh, kalau enggak nama kalian tidak akan saya tulis di makalah atau di PPT. Meskipun kalian cuma berkontribusi sedikit, gak akan saya tulis, karena itu nggak sebanding dengan apa yang saya kerjakan, ataupun nantinya tetap akan saya tulis, tapi saya akan melaporkan kepada dosen saya. Maksudnya teman-teman beberapa teman ini tuh berkontribusi namun hanya 10% atau bahkan 5% seperti itu. Jadi Mbak Fatima sudah menyadari ya permasalahan Mbak Fatima itu apa, kemudian perbedaan yang dirasakan Mbak Fatima itu apa, kemudian Mbak Fatima sudah menemukan nih langkah atau tindak lanjut setelah ini ketika berkelompok lagi, yang mana tindak lanjutnya adalah Mbak Fatima ingin mengatakan di awal, menyampaikan, guys ayo kita sama-sama ya, kita kerjanya sesuai deadline ya, kita kan kelompok bukan sendiri. Nantinya ketika teman-teman nggak mau mengerjakan, Mbak Fatima memberikan punishment gitu ya, dengan cara tidak menulis nama mereka di makalah, bahkan di PPT juga gitu ya, agar teman Fatima ini merasa jerah seperti itu ya. Dan juga walaupun mengharuskan menulis namanya di makalah PPT, namun Mbak Fatima ingin melaporkan pada dosen Mbak Fatima karena anak ini pun tidak berkontribusi secara penuh, hanya 5% dan 90%, 9% seperti Mbak Fatima ya. Oke Mbak Fatima, saya sangat bangga ya karena Mbak Fatima sudah menyadari masalah Mbak sendiri, perbedaannya gimana antara tuntutan dan juga apa yang harus Mbak Fatima rasakan dari Mbak Fatima sendiri, mengalami perasaan Mbak Fatima sendiri ya. Dan juga Mbak Fatima sudah menemukan tindak lanjut untuk permasalahan Mbak Fatima sendiri seperti Mbak Fatima ya. Oke baik Mbak Fatima, dari Mbak Fatima apa ada yang mau disampaikan lagi Mbak Fatima? Sudah sih Pak. Oke, sudah cukup ya? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, gimana nih perasaan Mbak Fatima ketika sudah bisa menyampaikan perasaan Mbak Fatima semuanya yang belum tersampaikan mungkin ke teman-temannya?
Saya merasa pastinya lega, Iya. lega, terus rasa sebel saya itu sedikit berkurang karena tadi saya sudah menyadari bahwasanya saya udah punya tindak lanjut nih yang kayaknya idenya cemerlang gitu, dan itu bisa membuat mereka malu nantinya. Itu saya sudah sedikit lega dan senang juga karena saya kira bisa membagi cerita ini kepada orang lain seperti itu Pak. Jadi merasa lega ya, kayak merasa nyaman karena bisa mengungkapkan apa yang tersampaikan gitu ya, walaupun bukan kepada orang itu seperti Fatima ya. Oke, baik Mbak Fatima, karena tidak disampaikan lagi dan sesuai yang kita sepakati di awal gitu ya, yang mana sesi konseling hari ini kita ulangi selama 30 menit seperti ya Mbak Fatima ya. Dan saat ini kita sudah memasuki fase-fase menit-menit terakhir gitu ya, kalau seperti itu, apakah kita dapat sepakati untuk sesi coaching hari ini kita akhiri Mbak Fatima? Bisa Disepakati ya Mbak Fatima ya. Oke, baik, karena sudah disepakati, terima kasih Mbak Fatima sudah menceritakan semua permasalahan Bapak. Mbak Fatima sudah menemukan tindak lanjutnya ya. Saya sangat bangga dengan Mbak Fatima, dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses konseling dari perkataan Bapak, mohon maaf sebenarnya sudah Mbak Fatima ya. Mbak Fatima, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa menentukan aktivitas gitu ya. Terima kasih juga Pak. Oke, mau kemana? Langsung mau ke kelas Pak. Pelajaran apa? Iya, pelajaran psikodinamik. Oh, psikodinamik. Iya. Lanjut ya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini saya angkat lagi ya. Iya. Oke, baik.